Tidak ada rencana Ardi melewati jalan lengkung malam itu. Jam di dashboard motor menunjukkan ke 23,41. Bensin tinggal 1 bar. Hujan rintik mulai turun. Di pertigaan ada 2 pilihan. Jalan besar, terang, tapi memutar jauh. Jalan kecil, gelap dan sepi. Potongan cepat ke desa. Ardi ragu. Ia ingat pesan orang bengkel sore tadi. Kalau lewat jalan lengkung, jangan berhenti. Jangan nengok. Jangan nyapa. Ardi tertawa waktu itu. Sekarang ia menelan ludah. Motor masuk ke jalan kecil. Aspalnya kasar. Sebagian retak. Pohon-pohon di kiri kanan terlalu rapat menutup langit. Begitu melewati papan kayu tua bertuliskan, "Hati-hati, jalan sempit." Suara malam hilang. Tidak ada hujan, tidak ada serangga, tidak ada angin. Yang terdengar cuma suara mesin motor dan detak jantung Ardi sendiri. Lampu motor menyorot lurus ke depan. Aneh, jalan itu terasa lebih panjang dari yang ia ingat. Padahal biasanya cuma 5 menit. Ardi melirik spion. Kosong. Ia melaju lagi. 5 menit berlalu. 10 menit. Jalan belum berakhir. Perasaan, gumamnya. Di tikungan pertama, motor terasa berat. Bukan mogok, bukan mesin rusak. Seperti ada beban tambahan. Ardi refleks menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, tapi jok belakang sedikit menekan ke bawah. Seperti baru diduduki. Ardi mempercepat laju. Lampu motor berkedip sekali. Di kejauhan, Ardi melihat sosok berdiri, diam, tidak bergerak meski lampu motor sudah menyorotnya. Semakin dekat, bentuknya semakin jelas. Seorang perempuan, baju putih, lusuh, rambut panjang menutupi wajah, berdiri tepat di pinggir jalan. Ardi ingin lewat begitu saja, tapi saat jaraknya tinggal beberapa meter, perempuan itu melangkah ke tengah jalan, pelan, sengaja. Ardi mengerem mendadak. Perempuan itu mengangkat kepala. Wajahnya tidak rusak, tidak berdarah, tapi kosong. Seperti boneka yang belum dilukis. Dan saat ia bicara, suaranya datang terlalu dekat. "Mas, jalannya bener lewat sini ya." Lampu motor mati, gelap. Dari kegelapan, Ardi mendengar suara lain. Suara langkah kaki dari berbagai arah. Lebih dari 1, lebih dari 2. Dan tepat sebelum panik mengambil alih, lampu motor menyala kembali. Perempuan itu tidak ada. Jalan di depan bercabang 2. Padahal Ardi yakin jalan lengkung tidak pernah bercabang. Ardi menatap 2 cabang jalan di depannya. Keduanya sama-sama sempit, sama-sama gelap, sama-sama terasa salah. Ini gak mungkin, gumamnya. Jalan lengkung tidak pernah bercabang. Semua warga tahu itu. Cabang kiri menurun sedikit. Tanahnya basah, seperti dekat sawah. Cabang kanan lurus, tapi pepohonan menutup rapat. Lampu motor seolah ditelan hitam. Ardi memilih kanan. Alasannya sederhana, lebih cepat keluar dari gelap.
Motor melaju. Suara mesin terdengar terlalu keras di telinganya, seolah memantul dari dinding yang tak terlihat. Beberapa detik kemudian, angin dingin menyapu tengkuknya. Ardi melirik spion. Dadanya langsung terasa kosong. Di jok belakang ada bayangan duduk. Tidak jelas bentuknya, tapi pundaknya terlihat. Kepalanya sedikit menunduk. Ardi menoleh cepat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia kembali melihat spion, bayangan itu lebih dekat ke tubuhnya. "Jangan nengok," bisiknya sendiri. Mengingat pesan warga, tangannya gemetar di setang. Ardi yakin sudah berjalan lurus, tapi beberapa menit kemudian ia sampai di tikungan pertama, tempat perempuan berbaju putih tadi berdiri. Pohon besar itu sama, bekas ban di tanah sama. Jantung Ardi berdentum keras. Muter. Ini muter. Ia memutar motor, memilih cabang kiri kali ini. Motor terasa makin berat, seperti membawa dua penumpang. Dari belakang terdengar suara napas, bukan angin. Napas manusia dekat. "Mas, kok lewat sini lagi?" Ardi hampir refleks menjawab, tapi ia menahan diri. Ingatannya menampar keras. "Jangan menjawab." Suara itu mendekat. "Mas, aku capek berdiri." Jok belakang turun lebih dalam. Lampu motor menyorot ke depan. Di sepanjang jalan kini berdiri beberapa orang. Tidak bergerak, tidak menoleh. Mereka berdiri menghadap hutan. Jumlahnya makin banyak. Ada yang tinggi, ada yang kecil. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, perlahan menunjuk Ardi. Di tengah jalan ada papan kayu miring. Tulisan kapurnya hampir hilang, tapi masih terbaca. "Kalau sudah masuk, jangan mencari jalan keluar." Di bawahnya tulisan lebih kecil, "Biarkan jalan yang memulangkan." Ardi menelan ludah. Ia baru sadar satu hal mengerikan. Sejak masuk jalan lengkung, ia terus memilih sendiri. Padahal aturan terakhir justru melarang itu. Tanpa peringatan, mesin motor mati, lampu padam, gelap total. Dalam gelap, Ardi merasakan beberapa tangan menyentuh bahunya. Bukan kasar, bukan menarik, seperti menahan. "Tenang, Mas. Nanti juga sampai. Kita lewat sini semua." Ardi memejamkan mata. Ia berhenti melawan. Ia tidak memilih jalan. Ia diam. Beberapa detik berlalu. Lampu motor menyala kembali. Mesin hidup. Ardi berada di jalan lurus. Tidak ada orang, tidak ada cabang, tapi di jok belakang tertinggal bekas duduk basah. Dan di depan jalan itu tampak terlalu panjang menuju gelap yang belum pernah ia lihat. Motor melaju tanpa suara angin. Aspal di bawah roda terasa halus, terlalu rapi untuk jalan desa. Garis putih di tengah jalan muncul samar, lalu menghilang lagi. Ardi tidak ingat jalan ini pernah punya marka. Ia menelan ludah. Setiap beberapa meter, motor terasa makin berat. Bukan seperti membawa satu orang, lebih seperti beberapa duduk saling berhimpitan. Ardi tidak berani menoleh. Ia fokus
pada jalan. Tapi bau itu tidak bisa diabaikan. Bau tanah basah bercampur air got. Bau yang biasa tercium di dekat kuburan lama. Dari belakang terdengar bisikan. Tidak serempak. Satu, aku naik di tikungan. Aku nunggu lama. Mas, jangan berhenti. Ada suara anak kecil di antaranya. Kalau berhenti, kita turun semua. Tangan Ardi mencengkeram setang sampai pergelangan sakit. Turun, gumamnya tanpa sadar. Begitu kata itu keluar, semua suara diam, sunyi total. Lampu motor menyala lebih terang. Spion kini memantulkan lebih jelas. Ardi melihat 3 bayangan di jok belakang. 1 dewasa, 1 remaja, 1 kecil. Kepalanya terlalu besar untuk tubuhnya. Mereka duduk rapi, menghadap ke depan, seolah ini angkutan umum. 1 bayangan mengangkat tangan, melambai kecil. Ardi hampir berteriak di kejauhan. Ardi melihat lampu terang, kuning. Harapan muncul. Keluar, bisiknya. Semakin dekat. Lampu itu ternyata warung kecil di pinggir jalan. Ada bangku plastik, ada termos air panas, dan ada orang tua duduk membelakangi jalan. Ardi mengerem perlahan. Motor bergetar. Semua bayangan di spion mencondongkan tubuh ke depan. Mas, suara itu bukan 1 orang. Jangan berhenti. Orang tua di warung menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia menggeleng pelan ke arah Ardi tanpa suara. Ardi tetap mengerem. Rodanya berhenti. Detik itu juga beban di jok belakang bergeser turun. Suara kaki menyentuh tanah. Dingin menyapu punggung Ardi. Tangan-tangan memegang jaketnya. Mas, ikut turun aja. Di sini terang. Kita bisa nunggu bareng. Ardi menutup mata. Ia ingat papan peringatan pertama. Jangan berhenti. Ia menarik gas mendadak. Motor melonjak. Beban di belakang terhempas naik kembali. Suara erangan terdengar seperti orang kecewa. Jalan mulai menanjak. Pepohonan terbuka. Di depan terlihat gapura desa. Tulisan pudar, "Selamat datang." Ardi tidak mengenali nama desanya. Hurufnya seperti digores ulang berkali-kali. Lampu rumah-rumah menyala. Ada suara TV, suara piring. Terlalu normal. Motor melambat sendiri. Di spion, bayangan-bayangan berdiri 1 persatu. Mereka turun tanpa suara. Yang terakhir, bayangan dewasa menepuk pundak Ardi. Terima kasih, sudah lewat. Beban hilang. Motor terasa ringan. Ardi melaju keluar desa itu. Beberapa menit kemudian, ia tiba di jalan besar. Lampu terang. Ada kendaraan lain. Ia berhenti. Ardi menoleh ke belakang. Gapura desa itu tidak ada. Yang ada hanya papan kayu tua di pinggir jalan. Jalan lengkung. Hati-hati penumpang malam. Jalan besar terasa terlalu terang. Lampu-lampu kendaraan menyilaukan mata Ardi. Suara klakson dan mesin terdengar kasar, seolah memaksa dunia kembali normal. Ardi
menepi sebentar, mengatur napas. Motor terasa ringan, terlalu ringan. Sisa perjalanan pulang dilalui tanpa kejadian aneh. Tidak ada tikungan berulang, tidak ada lampu mati, tidak ada suara bisik, hanya jalan biasa. Sampai Ardi memarkir motor di depan rumahnya. Ia turun, menoleh ke jok belakang. Basahnya belum kering, padahal angin malam cukup kencang. Ardi menghela napas panjang dan masuk ke rumah. Jam dinding menunjukkan 00,32. Ardi menyalakan lampu ruang tamu. Sunyi, terlalu sunyi untuk rumah kecil di pinggir jalan raya. Ia duduk melepas jaket. Dari kamar mandi terdengar suara air menetes. Keran bocor, gumamnya. Saat Ardi berjalan ke kamar mandi, ia melihat jejak kaki basah di lantai. Jejak kecil seperti anak-anak menuju kamar belakang. Ardi berhenti di ambang pintu kamar. Pintu itu sedikit terbuka. Lampu kamar mati. Dari dalam terdengar suara napas pelan. Bukan satu, beberapa. Ardi menyalakan lampu. Kamar kosong. Tapi di cermin lemari ada pantulan lain. Di belakang Ardi berdiri bayangan kecil. Terlalu pendek. Kepalanya miring. Tidak menyentuh lantai. Mas, ini rumah terakhir? Suara itu tidak keluar dari mulut manapun, langsung muncul di kepala Ardi. Ardi mundur. Bayangan itu tidak mendekat. Ia hanya menunggu di dinding kamar, tepat di belakang lemari. Ardi melihat tulisan kapur pudar yang baru disadarinya. Penumpang terakhir selalu turun di rumah yang dibuka. Ardi menelan ludah. Kalau aku tutup pintu, bisiknya. Bayangan kecil itu memiringkan kepala. Boleh. Lampu kamar mati. Dalam gelap, Ardi mendengar suara langkah kecil mendekat. Kasur sedikit turun. Tapi besok kamu harus lewat lagi. Lampu menyala. Kamar kosong. Kasur kembali rata. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah lewat jalan lengkung lagi. Ia memutar jauh. Ia pulang lebih awal. Tapi setiap kali ia melewati jalan sepi manapun, motor terasa lebih berat dan dispion. Kalau lampu jalan mati sebentar, ia melihat bayangan kecil duduk tenang, menunggu jalan yang tepat, menunggu dia berhenti.